D-Smoke, where you from, mama? From Englewood. Nah, where you from, mama? I'm from Englewood. Jauh sebelum dikenal sebagai kota yang menjadi rumah bagi salah satu stadion termegah di dunia, Englewood hanyalah hamparan padang rumput yang luas. Ribuan tahun yang lalu, wilayah ini dihuni oleh suku Tongva, penduduk asli yang telah lama menetap di kawasan yang kini menjadi Los Angeles County. Mereka hidup dengan berburu, menangkap ikan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Nama Englewood baru muncul pada akhir abad ke-19, pada tahun 1887. Seorang pengembang properti bernama Daniel Freeman bersama sejumlah investor melihat potensi besar kawasan ini. Mereka membeli ribuan hektar tanah dan merancang sebuah komunitas baru yang modern, lengkap dengan jalan-jalan yang tertata dan akses transportasi yang baik. Pada masa awal pembangunannya, Englewood dipromosikan sebagai tempat ideal untuk membangun kehidupan baru dengan udara bersih, iklim yang nyaman, serta lokasi strategis yang tidak jauh dari pusat Los Angeles. Pertumbuhan kota berlangsung cukup pesat, hingga akhirnya pada tanggal 14 Februari tahun 1908, Englewood resmi didirikan sebagai sebuah kota. Sepanjang paruh pertama abad ke-20, Englewood berkembang menjadi salah satu kota suburban yang paling diminati di California Selatan. Lokasinya yang dekat dengan pusat Los Angeles, namun memiliki suasana yang lebih tenang menjadikannya pilihan bagi banyak keluarga kelas menengah. Setelah Perang Dunia II, pertumbuhan ekonomi Amerika mendorong pembangunan perumahan dalam skala besar. Ribuan veteran perang beserta keluarganya pindah ke Englewood untuk memulai kehidupan baru. Sekolah dibangun, pusat perbelanjaan bermunculan, dan berbagai fasilitas publik terus berkembang. Pada dekade 1950-an dan awal 1960-an, Englewood dikenal sebagai kota yang makmur. Tingkat kepemilikan rumah tinggi, lapangan pekerjaan tersedia, dan banyak warga percaya bahwa masa depan kota ini akan semakin cerah. Namun di balik kemajuan tersebut, perubahan besar mulai mengintai. Pergeseran ekonomi, perubahan demografi, dan hilangnya berbagai lapangan pekerjaan secara perlahan mengubah wajah Englewood. Dalam beberapa dekade berikutnya, kota ini menghadapi salah satu periode paling sulit dalam sejarahnya, ketika nama Englewood lebih sering dikaitkan dengan kriminalitas dan perang antar geng. Dan dari sanalah babak berikutnya dalam sejarah Englewood dimulai. Pada akhir tahun 1970-an hingga memasuki dekade 1980-an, wajah Englewood mulai berubah. Kota yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan permukiman yang nyaman, perlahan menghadapi berbagai persoalan. Pabrik-pabrik yang dulu menyediakan pekerjaan mulai tutup atau pindah ke daerah lain. Kesempatan kerja berkurang, angka pengangguran meningkat, dan banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi dampaknya sangat terasa, terutama bagi generasi muda. Di beberapa lingkungan, anak-anak tumbuh dengan pilihan yang terbatas. Fasilitas pendidikan dan kegiatan positif tidak selalu mudah diakses. Sementara kondisi ekonomi membuat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, sebagian remaja mencari rasa aman dan identitas di kelompok-kelompok jalanan. Awalnya, kelompok-kelompok ini terbentuk berdasarkan lingkungan tempat tinggal dan pertemanan. Namun seiring waktu, sebagian berkembang menjadi geng yang terlibat dalam tindak kriminal dan perebutan wilayah. Bagi mereka, sebuah jalan, blok perumahan, atau kompleks apartemen bukan sekadar tempat tinggal. Wilayah itu menjadi simbol identitas
yang harus dipertahankan. Dari sinilah benih konflik mulai tumbuh. Semakin banyak kelompok yang mengklaim wilayah tertentu, semakin sering pula terjadi bentrokan. Perselisihan kecil dapat berkembang menjadi aksi balas dendam yang berlangsung bertahun-tahun. Setiap serangan memicu serangan balasan, menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus. Pada masa itu, Inglewood dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas geng yang tinggi di California Selatan. Beberapa lingkungan memiliki kelompok yang berafiliasi dengan jaringan besar seperti Bloods dan Crips. Sementara wilayah lain memiliki geng lokal yang telah lama berdiri. Persaingan tidak hanya terjadi antar kelompok yang berbeda afiliasi, tetapi juga di antara kelompok yang berasal dari jaringan yang sama. Pada masa yang sama, maraknya perdagangan narkoba di banyak kota di Amerika Serikat memperburuk keadaan. Perdagangan ilegal ini menghasilkan keuntungan besar, sekaligus memicu perebutan jalur distribusi dan wilayah. Kombinasi antara persaingan ekonomi ilegal, balas dendam, dan konflik wilayah membuat tingkat kekerasan meningkat. Bagi warga biasa, kehidupan sehari-hari berubah drastis. Yang paling memprihatinkan, tidak semua korban kekerasan adalah anggota geng. Dalam berbagai kasus, warga yang sama sekali tidak terlibat menjadi korban. Perasaan takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sejumlah lingkungan. Citra Inglewood sebagai kota yang berbahaya juga diperkuat oleh pemberitaan media. Setiap kali terjadi penembakan atau aksi kekerasan, nama Inglewood kembali muncul di surat kabar dan televisi. Lambat laun, banyak orang di luar California mengenal kota ini bukan karena sejarah atau budayanya, melainkan karena reputasinya sebagai wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi. Budaya populer turut memperluas citra tersebut. Sejumlah musisi hip-hop dari California Selatan menyebut Inglewood dalam lirik lagu mereka sebagai gambaran kehidupan yang mereka saksikan. Bagi sebagian pendengar, Inglewood menjadi simbol kerasnya kehidupan jalanan di kawasan Los Angeles. Namun penting dipahami bahwa karya-karya tersebut pada umumnya merefleksikan pengalaman hidup para musisinya, bukan mendorong terjadinya kekerasan. D-Smoke, where you from, mama? From Englewood. Nah, where you from, mama? I'm from Englewood. Pada akhir dekade 1980-an, nama Inglewood juga dikenal karena musik. Di tengah kerasnya kehidupan kota-kota di Los Angeles County, lahirlah sebuah genre musik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menceritakan realitas kehidupan masyarakat saat itu. Genre itu adalah hip-hop, khususnya aliran West Coast rap. Bagi banyak musisi muda yang tumbuh di California Selatan, musik bukan sekadar hiburan. Musik menjadi cara untuk menceritakan apa yang mereka lihat setiap hari. Kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, harapan, dan perjuangan hidup. Ketika mereka mulai meraih popularitas, nama-nama kawasan seperti Compton, South Central, Los Angeles, Long Beach, dan tentu saja Inglewood ikut terdengar oleh jutaan pendengar di seluruh dunia. Akhirnya banyak orang di luar Amerika mengenal Inglewood berkat musiknya. Pada era itu, wilayah Los Angeles Selatan melahirkan banyak musisi yang kemudian menjadi ikon hip-hop dunia. Sebagian berasal dari Compton dan Long Beach, dan sebagian lagi memiliki hubungan erat dengan Inglewood dan lingkungan sekitarnya. Dalam berbagai lagu, nama Inglewood sering disebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan untuk mempromosikan kekerasan, melainkan sebagai penanda identitas. Seringkali muncul anggapan bahwa musik hip-hop meningkatnya kriminalitas. Namun banyak peneliti justru melihat hubungan yang berbeda. Musik lebih sering menjadi cermin daripada penyebab. Para rapper menceritakan lingkungan tempat mereka tumbuh. Mereka menulis tentang apa yang mereka lihat. Karena itulah, banyak lagu hip-hop pada masa tersebut terasa begitu nyata. Lirik-liriknya lahir dari pengalaman hidup, bukan dari imajinasi. Bagi sebagian pendengar, musik ini membuka mata terhadap realitas yang jarang diberitakan dari sudut pandang warga setempat. Popularitas hip-hop membuat nama Inglewood semakin sering terdengar. Namun di saat yang sama,
media massa juga banyak memberitakan kasus kriminal yang terjadi di kawasan Los Angeles Selatan. Dua arus informasi ini, musik dan pemberitaan, saling memperkuat citra Inglewood sebagai kota yang keras. Akibatnya, banyak orang yang belum pernah menginjakan kaki di Inglewood mulai memiliki gambaran tertentu tentang kota tersebut. Bagi mereka, Inglewood identik dengan jalanan yang berbahaya, konflik antar geng, dan kehidupan kriminal. Meski sering dikaitkan dengan sisi kelam kehidupan kota, hip-hop juga membawa dampak positif. Musik menjadi jalan keluar bagi banyak anak muda. Lewat kreativitas, mereka menemukan cara untuk menyampaikan pengalaman hidup tanpa harus menggunakan kekerasan. Banyak musisi berhasil mengubah kehidupan mereka melalui karya. Mereka membuktikan bahwa seseorang dapat berasal dari lingkungan yang sulit, tetapi tetap mampu meraih kesuksesan. Memasuki akhir 1990-an dan awal 2000-an, berbagai upaya mulai dilakukan untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Pemerintah kota, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, sekolah, dan tokoh komunitas menjalankan berbagai program untuk mencegah remaja terlibat dalam geng. Pendekatannya tidak hanya berupa penegakan hukum, tetapi juga pembinaan, pendidikan, dan penyediaan kesempatan kerja. Perubahan itu tidak langsung menghapus masalah, namun perlahan angka kejahatan mulai menurun dibandingkan masa puncaknya. Lingkungan yang dulu identik dengan konflik mulai mengalami pembangunan kembali. Investasi baru berdatangan, lapangan kerja bertambah, dan citra kota mulai berubah. Transformasi tersebut mencapai puncaknya ketika proyek-proyek besar seperti SoFi Stadium dan Intuit Dome dibangun di Inglewood. Kota yang dahulu sering menjadi berita karena kekerasan, kini lebih sering menjadi sorotan karena pertandingan olahraga, konser internasional, dan investasi bernilai miliaran dolar. Titik balik terbesar datang pada pertengahan dekade 2010-an. Seorang pengusaha sekaligus pemilik tim NFL, Stan Kroenke, melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang di tengah reputasi buruk Inglewood. Ia melihat peluang. Kroenke membeli lahan bekas arena pacuan kuda Hollywood Park, sebuah kawasan yang sudah lama tidak berkembang. Di lokasi itulah, ia merencanakan proyek yang dianggap sangat berani, membangun kompleks olahraga dan hiburan berskala dunia. Banyak pihak meragukan rencana tersebut. Mengapa membangun stadion termahal di Amerika justru di kota yang selama puluhan tahun dikenal karena kriminalitas? Namun Kroenke percaya bahwa lokasi Inglewood sangat strategis. Kota ini berada dekat Bandara Internasional Los Angeles LAX, memiliki akses jalan bebas hambatan, dan berada di jantung kawasan metropolitan Los Angeles. Keputusan itu menjadi awal dari salah satu proyek pembangunan terbesar dalam sejarah California Selatan. Pada tahun 2020, dunia akhirnya melihat hasilnya. Di tengah Inglewood berdiri SoFi Stadium, stadion megah dengan biaya pembangunan lebih dari 5 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu stadion termahal yang pernah dibangun. Bangunan ini bukan sekadar stadion, ia merupakan bagian dari kawasan terpadu yang mencakup pusat hiburan, ruang perkantoran, hotel, area komersial, taman, dan berbagai fasilitas publik. SoFi Stadium menjadi rumah bagi dua tim NFL sekaligus, Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers. Tak lama kemudian, stadion ini menjadi lokasi berbagai acara bergengsi, mulai dari Super Bowl LV, pertandingan sepak bola internasional, konser artis dunia, hingga berbagai agenda besar lainnya. Kota yang dahulu dikenal karena konflik jalanan, kini menjadi tujuan jutaan pengunjung setiap tahun. Transformasi tidak berhenti di situ. Pada tahun 2024, Intuit Dome, kandang baru tim NBA Los Angeles Clippers, resmi dibuka. Arena modern ini dibangun hanya beberapa kilometer dari SoFi Stadium. Dengan hadirnya dua kompleks olahraga kelas dunia, Inglewood berubah menjadi salah satu pusat hiburan dan olahraga paling penting di Amerika Serikat. Kini, Inglewood tidak lagi hanya dikenal oleh warga California. Kota ini menjadi sorotan dunia. SoFi Stadium menjadi salah satu
venue utama Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak lama setelah itu, kawasan ini juga akan memainkan peran penting dalam Olimpiade Los Angeles 2028 dengan sejumlah pertandingan dan acara dijadwalkan berlangsung di Inglewood. Jutaan pasang mata akan tertuju pada kota yang beberapa dekade lalu lebih sering muncul di halaman kriminal surat kabar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika menurut Anda, kisah seperti ini menarik dan menambah wawasan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.